Cerita ini diawali dengan dua orang siswa SMA yaitu Kayla dan Dias. Kedua karakter ini gemar melakukan penelusuran horor. Di tempat itu mereka berdua pun mendapatkan penampakan dan langsung mengabadikannya. Keesokan harinya di sekolah di mana ada sekelompok siswa yang sedang mengobrol, yaitu mereka teman Dias dan Kayla, ada Tio, Mahir, Mukti, dan Adis. Mereka di sana membicarakan tentang topik horor yang dilakukan Dias dan Kayla. Tapi seperti biasa teman-temannya pun tak percaya kecuali mereka sendiri yang melihatnya. Akhirnya Dias menantang teman-temannya untuk melakukan penelusuran di hutan leweng hijau, sebuah hutan yang sangat terlarang. Mereka pun semua sepakat menerima tantangan itu untuk membuktikan adanya penampakan. Singkat cerita, mereka pun memulai penelusuran tersebut. Titik kumpulnya dari sekolahan. Di sana mereka juga meminta izin kepada satpam di sana dan satpam tersebut memberi pesan agar mereka tidak melakukan hal yang bersifat tabu di lokasi tersebut. Selama perjalanan mobil itu dikendarai oleh Tio, namun karena memang sudah larut malam, teman-teman yang lainnya ketiduran dan saat itu kebetulan Maps tidak mengetahui jalan tersebut. Tio malah justru menerobos ke tempat yang dilarang untuk masuk. Sampai di tempat mereka pun bersiap-siap dan mendirikan tenda dan matahari pun akhirnya sudah terbit. Muti yang saat itu kebelet pipis meminta ditemani oleh teman-temannya untuk diantar pipis di hutan tersebut. Ketika mereka sudah melalui perjalanan tanpa sengaja, mereka bertemu nenek misterius di hutan tersebut. Mereka pun lari dan berpencar satu sama lain. Dan akhirnya mereka kembali lagi di tempat mereka. Karena kejadian tersebut mereka langsung memutuskan untuk pulang di hari itu juga. Namun sayangnya mobil mereka harus mengalami gangguan dan membutuhkan air karena kepanasan. Mereka pun mau tidak mau harus mencari air di sungai terdekat di hutan tersebut. Dengan berjalan kaki mereka pun akhirnya menemukan air terjun yang sangat asri. Tapi bukannya mengambil air dan langsung menuju ke mobilnya, mereka malah justru bersenang-senang di tempat tersebut sampai akhirnya langit sudah mulai gelap. Saat langit sudah gelap, mereka langsung bergegas ke mobil dan langsung bersiap untuk berjalan pulang. Namun ketika mereka hendak pergi, mereka diteror lagi oleh nenek misterius itu. Karena Dias penasaran, dia pun merekam kejadian tersebut di mobil itu. Namun tiba-tiba Dias berteriak. Karena Dias menghilang, mereka semua pun harus balik lagi ke hutan untuk mencari Dias. Bukannya malah bertemu Dias, mereka malah menemukan sosok anak kecil misterius. Dan anak itu memberitahu ada di mana Dias berada. Mereka semua pun langsung bergegas ke sana dan terlihat Dias yang sedang kesurupan. Namun ketika teman-temannya berusaha untuk menenangkan Dias, tidak ada yang berhasil satupun. Dan malah justru anak itu yang mampu menenangkan Dias yang kesurupan. Oleh karena itu Kayla mengajak anak itu untuk masuk ke mobil dan ikut kembali pulang. Setibanya di rumah, karena anak tersebut tidak mau dipisahkan dengan Dias, dan neneknya Dias kaget karena mereka ternyata pergi ke hutan leweng hijau. Saat sampai di rumah, Kayla dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Kondisi rumah Kayla saat itu memang sedang tidak baik-baik saja karena kedua orang tuanya bercerai. Dan Kayla hanya tinggal bersama ibunya. Kembali ke rumah Dias, neneknya merasa ada yang aneh oleh anak misterius itu karena dia selalu mengikuti Dias. Karena hal tersebut, neneknya pun langsung konsultasi ke dukun. Keesokan harinya anak misterius itu malah dititipkan di ibu kantin. Teman-temannya pun merasa marah dan jengkel karena anak itu dibawa ke sekolah. Tapi karena anak itu terus saja mengikuti, terpaksa mereka menitipkan dulu di ibu kantin sekolahnya. Hal mengejutkan pun terjadi. Ketika jam istirahat, ibu kantin melihat anak itu malah memakan tikus. Dan ketika melihatnya, ibu kantin langsung kesurupan dan anak lainnya pun ikut kesurupan. Karena kejadian tersebut membuat sekolah heboh, teman-teman Dias pun langsung membawa pergi anak misterius itu keluar sekolah. Mereka berempat berdiskusi dan mereka sepakat untuk mengembalikan anak misterius itu ke tempat asalnya agar tidak ada masalah lagi.
Empat dari mereka yang paling sangat bersikeras untuk mengembalikan anak tersebut yaitu Mahir dan Adis. Karena itulah Mahir dan Adis diteror habis-habisan hingga membuat mereka berdua mengalami kecelakaan hebat dan akhirnya tewas. Muti pun sangat syok karena melihat kedua temannya yang tewas secara berdekatan. Dia curhat dan memberitahu ketakutannya itu ke rumah Kayla. Namun saat ia berada di kamar Kayla, ia menemukan foto Kayla dan anak misterius itu. Ternyata anak itu memiliki hubungan keluarga dengan Kayla. Anak itu adalah kembaran Kayla yang pernah menghilang di hutan lewang hijau saat dulu ayah Kayla melakukan pengamatan di sana. Ibu Kayla yang mendengar hal itu langsung marah karena berkali-kali sudah melarang Kayla pergi ke sana lagi. Sedangkan di rumah Dias, neneknya sudah sangat tidak tahan dengan Dias dan anak misterius itu karena sering sekali menyebutkan mantra-mantra aneh yang membuat nenek itu pusing. Adegan berikutnya, ayah Kayla dan Tio akhirnya tiba di rumah Kayla untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mereka. Mereka pun mendatangi rumah Dias dan kondisi rumah Dias pada saat itu sudah sangat amat berantakan dan sangat menyeramkan. Setelah berkeliling, akhirnya mereka menemukan Dias dan neneknya. Sedangkan ayah Kayla menemukan anak misterius itu tepat di halaman rumah Dias. Ayah Kayla tidak bisa menahan air mata karena teringat Kemal, anaknya yang hilang. Akhirnya anak itu hilang saat didekap dan dibacakan doa. Mereka pun akhirnya kembali ke mobil. Di dalam mobil, nenek Dias bercerita tentang hutan leweng hijau. Hutan tersebut adalah tempat untuk membuang para hantu bekas pesugihan keluarganya, dan sekarang dia hendak mencari jalan keluar masalah tersebut lewat perantara dari Dias, dan mereka pun sepakat menuju hutan itu kembali. Setibanya di hutan leweng hijau, Dias kembali kesurupan dan berhasil ditangani oleh ayahnya Kayla. Di sisi lain, nenek Dias menemui nenek misterius yang ada di hutan tersebut. Mereka pun bertarung, namun nenek Dias harus kalah dan tewas pada saat itu juga. Ayah Kayla langsung bertindak dengan membaca Al-Quran sehingga membuat nenek misterius itu terbakar, semuanya pun berakhir. Singkat cerita, setelah pemakaman, Kayla, Muti, dan Tio menemani Dias di rumahnya. Namun tiba-tiba kejadian aneh kembali terjadi. Rumah Dias kembali menjadi berantakan dan seperti hutan belantara. Mereka semua diteror kembali oleh makhluk-makhluk lainnya yang begitu mengerikan. Setelah itu, film pun berakhir.